Dongeng Legenda Asal-Usul Kali Mancala, Kelurahan Pasar Bayangkara, Penukal Abab Lematang. Assalamualaikum teman-teman, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya bersekolah di SD 12 Talang Ubi, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membacakan dongeng yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari cerita rakyat daerah Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan dengan judul Asal-Usul Kali Mancala. Alkisah di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Pak Joko itulah namanya. Ia bekerja sebagai petani karet di kebun orang. Dan tentu saja istrinya dipanggil Mbok Joko. Pak Joko adalah seorang pekerja keras, ulet, dan tidak mengenal putus asa dalam menjalani hidupnya. Jarang sekali melihat dia mengeluh. Raut wajahnya selalu terlihat gembira. Teman-teman, sudah tahu belum bagaimana bentuk batang karet itu seperti apa sih? Dan siapa yang sudah pernah melihatnya? Batang karet adalah tanaman yang menghasilkan getah karet. Dan di daerah Kabupaten Pali banyak sekali petani karet. Dan di daerah Kabupaten Pali batang karet biasanya 15 sampai 25 meter, berwarna coklat sampai coklat tua dan mengandung getah saat pohon disayat. Getah karet biasanya dijemur terlebih dahulu sebelum dijual. Begitulah pekerjaan Pak Joko setiap harinya, menyadap pohon karet, dibawa ke rumah, dijemur, dan dia menjualnya. Istrinya yang selalu membantunya. Mbok Joko selalu memberinya semangat sambil mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sungguh rukun Pak Joko dan Mbok Joko. Namun demikian, keluarga Pak Joko sangatlah miskin. Mereka tinggal di gubuk kecil yang sudah reot. Saking miskinnya, seringkali tidak ada uang untuk membeli makanan. Dan mereka mempunyai anak yang masih kecil bernama Sumi. Pak, Mbak, Sumi lapar. Sumi ingin makan. Dari kemarin Sumi hanya minum air. Pak, lapar. Ada teman-teman peserta lomba mendongeng. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sumi. Saya anaknya Pak Joko. Oh iya teman-teman, aku nggak boleh sedih ya walau aku lapar. Aku harus banyak berdoa supaya Bapak dan Mbok cepat dapat rezeki dan aku bisa makan. Pada suatu hari, Pak Joko tergopoh-gopoh menemui istrinya. Rupanya ingin memberitahu sesuatu. Mbok deh, di mana kamu, Mbok? Waduh, kok di dapur tidak ada? Mbok nih. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Mbok nih, sedang mengumpulkan kayu bakar di belakang rumah. Ada apa toh, Pak? Kok penting sekali? Mau cerita apa toh? Mbok nih, duduk sini. Tunggu sebentar, saya minum dulu. Gluk. Nah, jadi gini, Mbok nih. Semalam saya bermimpi ketemu nenek buyut. Kita diminta untuk menyembelih lembu dan mengadakan acara yasinan bersama anak yatim, keluarga, tangga, dan fakir miskin. Jadi bagaimana, Mbok nih? Walah Pak, uang dari mana untuk membeli lembu? Kita makan aja susah. Itulah Pak Joko dan Mbok Joko bahas tentang mimpi. Mbok nih, kalau ku jual rumah ini pasti tidak laku ya. Ini gubuk kecil yang sudah reot pula. Dan jika ku jual rumah ini, kita tinggal di mana? Pak Joko terus berpikir sampai mendapatkan sebuah ide. Kira-kira ide apa ya yang didapatkan oleh Pak Joko? Pak Joko meminjam uang kepada saudagar kaya dan Sumi dijadikan jaminan. Setelah itu, Mbok Joko membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya. Sedang Pak Joko membeli lembu tanpa banyak menawar. Lembu,
kamu ikut aku pulang ya. Nanti dagingmu akan aku sembelih dan dijadikan acara lauk lasinan. Ayo lembu kita pulang. Mau. Ih. Nah, lembu, kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Mbok Joko sedang sibuk di dapur. Padahal ternyata Mbok Joko sudah memang pandai memasak. Dalam sekejap makanan sudah siap. Berbondong-bondonglah fakir miskin datang ke rumah Pak Joko. Woi, ternyata kalian juga diundang ya oleh Pak Joko. Wah, nyangka ya Pak Joko bisa mengadakan acara seperti ini. Dan alhamdulillah kita bisa makan enak. Makanan Mbok Joko ini memang enak. Dalam sekejap makanan habis tanpa sisa. Setelah acara selesai, Pak Joko dan Mbok Joko duduk termenung apa yang terjadi setelah ini. Sudahlah Pak, Mbok ingin mencuci piring kotor di dapur saja. Setelah sampai di dapur, Mbok Joko melihat kuali yang bergoyang-goyang mengeluarkan cahaya. Ah, Pak nih, kok kualinya bergoyang-goyang mengeluarkan cahaya? Ya Tuhan, betapa terkejutnya mereka melihat kuali bekas memasak tadi dipenuhi emas yang sangat banyak. Betapa senangnya keluarga Pak Joko. Dan setelah itu Pak Joko menjual emasnya dan langsung menembus sumi anak kesayangan mereka. Nah teman-teman, berita tentang Pak Joko yang menyebar ke seluruh desa dan semua penasaran, termasuk saudagar kaya yang pelit bernama Pak Cala. Dia bertanya dan tanpa basa-basi dia bertanya kepada Pak Joko asal kekayaannya. Dan karena Pak Joko adalah orang yang jujur dan angkuh dan tanpa ragu-ragu dia menceritakan bagaimana menjadi kekayaan. Pak Cala mengadakan acara yang sama seperti Pak Joko dan dia mengundang semua fakir miskin. Aku akan menjadi orang yang terkaya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkanku. Pak Cala pergi ke pasar untuk membeli seekor lembu. Dasar kikir, dia menawar dengan harga yang sangat rendah. Dan dia tidak mendapatkan seekor pun lembu di pasar. Dan dia pulang dengan tangan kosong. Dan dia mengelabui semua orang. Dan Pak Cala mengganti daging lembu dengan daging anjing peliharaannya. Dan tak disangka saat semua mulai berdoa, tiba-tiba berapa orang menggonggong seperti anjing. Gug 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 gug. Gug 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 gug. Semua orang ketakutan dan lari tunggang langgang. Tinggal si Kikir yang di rumahnya. Dan tiba-tiba datanglah hujan deras. Semakin deras dan rumah, harta, dan si Kikir tenggelam. Tolong! Dan dia membentuk sebuah kali yang bernama Kali Mancala. Nah, teman-teman, itulah akhir cerita asal-usul Kali Mancala. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapat dari cerita tadi? Janganlah kita mudah menyerah atau putus asa, dan lakukan berusaha dan diiringi dengan doa. Jauhkan sifat pelit dan serakah. Untuk teman-teman dan Dewan Juri, semoga diberkahi kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih sudah mendengar dongengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari kami anak negeri.